Enji sebut Partai Demokrat dapat jatah 20% proyek APBN. Kalau ini bener, gila ya. APBN kok diginiin? Sedih aku bacanya. Artikel ini aku lihat di merdeka.com. Mantan anggota fraksi Partai Demokrat Angelina Sondak menyebut terdapat pembagian jatah untuk fraksi partainya. Jatah yang didapatkan untuk partainya yaitu 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2009 sampai 2014. Pada 2009 Demokrat kursinya 20%, berarti kita dapat jatah 20% dari anggaran, ungkapnya Enji dalam kesaksian sidang Nazarudin di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kemayoran, Jakarta. Namun menurutnya jatah 20% untuk Partai Demokrat tersebut tidak seluruhnya untuk partai, tapi hanya 5% yang menjadi fee atau komisi yang murni untuk partai. Jadi 20% adalah jatah, yang 5% adalah fee. Katakanlah jatah partai 1 triliun itu kegiatannya. Pak Nazar bilang Partai Demokrat harus dapat 5% sebagai fee-nya, sehingga 5% itu ada alokasinya. 15% itu tidak ada karena itu kan jatahnya 20%. Total anggarannya. Yang hak partai itu 5% bebernya. Kemudian ketika JPU menanyakan siapa yang menetapkan jatah tersebut, Enji mengklaim tak tahu menau. Itu sesuai pembahasan tingkat tinggi, yang tahu Pak Nazar, saya bagian pelaksanaannya saja, jawabnya. Kebayang gak sih 5% dari proyek APBN dibagi-bagi gitu? Pantesan aja SBY kelihatan ngotot pengen jadiin Demokrat partai dinasti. Pantesan jungkir balik dorong AHY sampai rela AHY keluar militer demi masuk politik. Sekarang aku paham kenapa belakang ini ada isu KLB dan SBY seakan gak mau lepas itu partai meskipun bukan haknya dia. Meskipun KLB adalah cara yang legal dan SBY pun mendapatkan Demokrat dengan cara yang sama yaitu dengan KLB. Meskipun beda cerita, tapi menurut aku sih mirip, sama-sama sudah gak bisa pimpin partai. AHY sebenarnya melanggar aturan jadi ketum partai sesuai ADRT, karena diketahui AHY belum genap 5 tahun di Demokrat. Wajar para kader senior kesal dengan cara SBY yang selalu mengedepankan keluarganya daripada kader senior atau kader yang berprestasi misalnya. Kita bisa lihat Pilgub DKI yang diusung maju AHY, lalu diisukan didorong untuk jadi menteri meskipun dengan cara nggak langsung. Tapi sayang, gak dilirik sama Pak Jokowi dan sekarang digadang-gadang disiapin untuk 2024. Kita bisa lihat dari banner yang sudah dipasang di seluruh Indonesia dengan slogan AHY siap. Kebayangkan para kader-kader senior yang sudah mengabdi puluhan tahun, kerja keras naikin nama partai merangkak dari bawah, tiba-tiba ada anak ketum keluar dari militer yang belum tamat, lalu jadi ketum Demokrat tanpa pengalaman politik yang belum cukup matang. Bukan hanya itu, wakil ketumnya ada Ibas atau Edi Baskoro, masih adik kandung alias masih keluarganya SBY juga satu kakak. Orang yang pernah tersangkut kasus bawa barang haram dengan peremuandian di hotel dan tidak lupa dengan kondom bergeriginya itu malah dapat posisi Badan Pemenangan Pemilu. Nah, gimana para kader senior ini gak keder coba? Struktur geleng-geleng ini namanya. Yang kena kasus tiba-tiba keluar tanpa dipenjara entah pakai jurus apa. Datang-datang punya jabatan di partai. Bukan alih-alih dikeluarin karena sudah mencoreng nama partai malah dapat jabatan. Keren kan? Apa mungkin Andi Arief punya kartu asnya Demokrat? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Ya gitulah, wajar kalau partai ini disebut partai dinasti oleh para kader senior yang kemarin sempat ramai mengadakan KLB. Apapun masalah di internal, aku tetap gak suka dengan apa yang sudah diceritakan Enji tadi. Demokrat dapat jatah 5% dari proyek APBN. Gak heran, banyak yang mangkrak kalau tiap proyek dipalak. Dari awal kan aku bahas Demokrat dapat jatah 5%. Kenapa jadi muter-muter dulu ya? Gak apa-apa deh, bonus. Ya udah, segitu dulu ya. Nanti aku balik lagi. Referensi artikel seperti biasa, aku simpan di link deskripsi.